balik, yang atraktif, yang caper, yang agresif, nggak dapat keajaiban. Tapi yang diam malah mendapatkan keajaiban. Gimana caranya Ali mendapatkan keajaiban, mendapatkan jodoh, yaitu Sayyidah Fatimah. Itu keajaiban luar biasa. Gimana nggak ajaib? Sebelum Ali melamar Sayyidah Fatimah, yang datang ke rumah Rasulullah untuk melamar Fatimah itu adalah Abu Bakar. Seorang laki-laki yang usianya belum terlalu tua juga, baru sekitar 40 tahun, masih energik, kaya raya, baik, soleh, dan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi ada masalah, Nabi pasti curhatnya kepada Abu Bakar. Dua sahabat curhatnya Nabi, tahu nggak siapa? Abu Bakar dan yang kedua siapa? Jibril. Dua sahabat curhatnya Nabi. Kalau dari manusia, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari malaikat, Jibril alaihissalam. Artinya Abu Bakar itu istimewa sekali. Sampai Nabi mengatakan, seandainya iman Abu Bakar ditimbang di satu timbangan, lalu iman umat Islam di timbangan yang lain, maka iman Abu Bakar lebih berat daripada seluruh iman kaum muslimin. Saking istimewanya Abu Bakar. Ternyata orang seistimewa ini datang ke rumah Nabi, ke rumah sahabat dekatnya untuk melamar putrinya. Tapi ternyata ditolak sama Fatimah. Tadinya Ali berpikir kayaknya Abu Bakar pasti diterima. Apa alasan untuk menolak orang seperti Abu Bakar? Solih, tajir, dijamin masuk surga, ganteng, dekat dengan orang tuanya, nggak ada masalah apa-apa selama ini, nggak ada alasan untuk menolak Abu Bakar kecuali keajaiban. Ternyata Abu Bakar ditolak. Akhirnya Ali mulai punya harapan. Tapi belum lama berharap, tiba-tiba datang lagi laki-laki yang kedua, namanya Umar bin Khattab. Ini juga sangat istimewa. Salah satu di antara keistimewaan Umar adalah jin takut kepada Umar, sehingga kalau Umar lewat satu jalan, itu jin gak bakal pernah lagi lewat jalan itu selama-lamanya. Kebayang gak gimana secure-nya cewek, suaminya ditakutin sama jin. Jadi jalan kemana aja gak ada yang berani ngeprank. Jangankan manusia, jin aja gak berani kepada Umar bin Khattab, orang yang paling perkasa, paling gagah, paling hebat. Makanya disebut dengan Al-Faruq. Dan Nabi SAW mengumpamakan Umar itu seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Datang Umar melamar Fatimah. Laki-laki perkasa, laki-laki yang hebat. Ternyata qadarullah, keajaibannya, Fatimah menolak Umar. Padahal hampir nggak ada alasan untuk menolak Abu Bakar dan Umar. Mereka dua-duanya ahli surga, dijamin masuk surga di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Ali mengandalkan keajaiban. Sehingga akhirnya setelah dua laki-laki ini ditolak, Ali bukannya semangat, malah semakin minder. Kalau Abu Bakar saja ditolak, apalagi saya? Kalau Umar saja ditolak, apalagi saya? Tetapi ternyata keajaiban bukan seperti itu rumusnya. Setelah bismillah, memberanikan diri, datang kepada Nabi, ternyata bukan hanya Fatimah, Nabi juga sedang menunggu kapan Ali datang untuk melamar putri beliau. Menikahlah Ali dengan Fatimah. Itu namanya keajaiban dalam jodoh. Nanti kita bahas gimana cara mendapatkan keajaiban. Masih ingat cerita jomblo fisabilillah di zaman sahabat? Ada yang ingat? Inisialnya J. Julaibib. Seorang laki-laki yang penampilannya sangat biasa banget. Kita nggak boleh bilang sahabat jelek ya. Bahasanya sangat biasa, tidak menarik. Saking tidak menariknya Julaibib, jangankan perempuan merdeka, perempuan budak aja nggak mau nikah sama Julaibib. Coba bayangin tidak menariknya Julaibib. Datang ke satu cewek ditolak, datang ke seorang ayah untuk ngelamar putrinya ditolak. Semua pintu rumah menutup, pintu untuk Julaibib. Semua perempuan menghindar dari Julaibib. Kalau sekarang ada akunnya, mungkin nggak ada followers dari perempuan. Saking tidak menariknya Julaibib.
Sampai Julaibib kemudian duduk di mihrab Masjid Nabawi sendiri berzikir sambil merenungkan nasibnya. Lalu tiba-tiba Nabi datang nyamperin Julaibib, terus Nabi nanya. Tapi nggak pakai kalimat Nabi nanya, enggak ya? Nabi nanya ya. Nabi nanya. Ini susah ya, ada virus ini ya. Setiap kalimat nanya jadi sindrom. Nabi bertanya. Ya emang gitu, Nabi bertanya gitu. Nggak diulangi, nggak bertanya kepada Julaibib. Kata Nabi, ya Julaibib, malham. Wahai Julaibib, kamu kenapa? Bahasa Arabnya kamu kenapa apa? Malham. Hammun wa ghammun itu artinya ada masalah. Malham, kamu kenapa Julaibib? Ya Rasulullah, kata Julaibib, saya udah berusaha untuk melamar perempuan, datang ke orang tuanya baik-baik, tapi memang tidak ada yang mau menjadi istri saya ya Rasul. Saya tahu diri, ini udah mulai SD nih. Saya sadar diri ya Rasulullah, saya bukan laki-laki yang punya harta, penampilan saya juga tidak menarik, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Jadi wajar kalau perempuan-perempuan itu tidak ada yang berani menjadi istri saya. Ya Rasul, boleh nggak saya berharap, kira-kira saya masih bisa nikah nggak nanti di surga? Saking nggak berharap lagi di dunia punya jodoh, Julaibib jadi berpikir, ya udahlah saya nikahnya di surga aja. Apa jawaban Nabi? Ya Julaibib, kenapa kamu berputus asa? Cobalah kamu datangi kepala suku Fulan bin Fulan, sampaikan salamku kepada dia dan lamarlah putrinya untuk menjadi istrimu. Ya Rasulullah, nanti kalau dia nolak gimana? Datang aja, bismillah. Akhirnya Julaibib datang kepada seorang kepala suku untuk melamar putrinya yang terkenal paling cantik di kota Madinah, berpendidikan tinggi, solehah, hafizah, sempurna. Jangankan Julaibib, laki-laki yang ideal aja belum tentu diterima lamarannya oleh perempuan yang sempurna ini. Apalagi Julaibib yang merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi keajaiban terjadi. Julaibib diterima dan menikah, dan perempuan ini menjadi istrinya di dunia sampai di surga. Ini keajaiban dalam jodoh. Gimana cara kita menghadirkan itu dalam kehidupan kita? Dulu ada seorang laki-laki generasi tabi'in. Dia pernah berdoa pengen nikah dengan seorang perempuan namanya Sukainah bintu Husain. Kalau sekarang Sukainah underscore Husain. Kan underscore itu jadi binti, bahasa sosial media. Siapa Sukainah bintu Husain? Sukainah bintu Husain itu adalah seorang selebgram. Maksudnya terkenal, sangat dikenal oleh banyak laki-laki di daerah Hijaz, di daerah Irak, di daerah Syam, sangat terkenal dari Irak. Sehingga banyak sekali laki-laki yang pengen menikah dengan dia. Berdoa, ya Allah seandainya saya jadi suaminya, ya Allah seandainya dia jadi istri saya. Banyak. Tapi laki-laki ini punya sebuah rahasia, mendapatkan keajaiban, sehingga ketika dia berdoa Allah kabulkan, jadilah dia suaminya Sukainah bintu Husain. Di antara ribuan laki-laki yang ingin menjadi suaminya. Kok bisa? Gimana cara mendapatkan keajaiban dalam urusan jodoh? 2023 kita pengen jadiin itu sebagai tahun penuh keajaiban.